Boleh, boleh. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman yang apa mungkin menyaksikannya via radio bisa sambil ngebayangin ya. Oke, baik. Nah, sahabat MQ, ada satu formula yang saya sebut dengan rahim. Nah, kalau rahim itu artinya apa itu ya? Kita ambil dari salah satu Asmaul Husna ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, Maha Penyayang. Nah, ketika kita memulai sesuatu dengan rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta, maka itu akan punya energi yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi orang. Sekejam apapun orang itu, sebegis apapun, sesadis apapun, sekeras apapun hatinya, itu dia pasti tetap punya yang namanya kasih sayang. Maka salah satu hal prinsip yang harus kita lakukan ketika kita ingin mau mengajak orang untuk berbuat baik adalah dimulai dengan memunculkan dari dalam diri kita itu bahwa kita itu sayang sama orang yang mau kita ajak buat baik. Jadi ketika misalnya kita ingin mengajak teman kita yang belum berhijab, itu ngajaknya bukan karena kita nyinyir sama dia, karena kita ngerasa bahwa nyindir dia gitu ya, tetapi karena kita sayang sama dia. Kita ingin mengajak dia kepada kebaikan. Kita ingin menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Kalau kita ingin mengajak orang supaya misalnya kita jualan produk kesehatan nih. Nah, sekarang kan situasi pandemi ini kebutuhan akan kesehatan itu semakin penting ya. Kesehatan itu sudah penting. Tapi dalam situasi seperti ini itu penting banget, terutama untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Dan kebetulan kita berprofesi sebagai pebisnis yang menjual produk-produk kesehatan. Nah, orang yang jualan produk apapun itu, apakah itu obat herbal, apakah itu skincare, kecantikan, mobil, atau apapun itu, kalau dia menjual itu, mempengaruhi orang supaya mau beli produk dia, hanya sekedar dia barangnya laku, hanya sekedar supaya dia dapat bonus, itu akan berbeda hasilnya ketika seorang penjual itu menawarkan produknya kepada seseorang karena rasa cintanya, karena rasa sayangnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini dibutuhkan oleh orang itu. Dia tahu bahwa kalau dia mengkonsumsi obat yang kita berikan ini atau produk yang kita berikan ini, maka dia akan bisa menjaga kesehatannya, keluarganya, dan dia bisa beraktivitas untuk mencari nafkah. Nah, niatan untuk menolong dia itu karena berdasarkan rasa cinta yang ada dalam hati kita itu akan terpancar kepada si pembeli atau calon pembeli itu, sehingga dia lebih mudah untuk mau beli produk kita. Dibanding kalau kita hanya sekedar, jualan pun laku. Nah, orang tuh mau beli, aku dapat duit, aku dapat bonus, aku bisa dapat uang lebih banyak. Nah, kalau kita misalnya nih pimpinan di perusahaan, kita ingin supaya karyawan kita disiplin, karyawan kita melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah kita. Tetapi niatnya cuma dalam hati kita itu nggak ada rahimnya, nggak ada rasa sayangnya, nggak ada rasa cintanya. Hanya sekedar, aku nih bos, pokoknya kamu harus turut. Nah, ini perintah, ini peraturan perusahaan, pokoknya kamu harus ikut. Ini akan berbeda sekali hasilnya ketika seorang atasan itu memancarkan cinta dan kasih sayangnya itu kepada karyawannya. Kamu kalau menjalankan ini sesuai dengan perintah, maka kamu akan punya hasil pekerjaan yang baik, maka karirmu akan meningkat, kamu akan mendapat penghasilan yang baik, dan keluargamu juga akan bisa terpenuhi nafkahnya. Ini akan berbeda. Nah, rahim ini ya prinsipnya adalah ketika kita ingin mempengaruhi orang, pastikan bahwa rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih itu yang menjadi dasar landasan kita melakukan hal tersebut. Nah, rahim ini bukan hanya sekedar ungkapan saja, tapi ini juga formula, rumusan. Apa itu rahim yang kita maksud? Nah, ini dia langkah-langkahnya, teknisnya. Rahim itu R, A, H, I, M. Ya. Apa itu? R-nya, rapport. Rapport ini adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan orang. Kemudian A-nya apa? Active listening. Kita akan bisa mempengaruhi orang kalau kita tahu kebutuhannya, kalau kita tahu apa yang dia mau. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Yaitu dengan mendengarkan yang aktif, mendengarkan yang benar-benar hadir penuh. Nanti saya akan jelasin satu-satu. Kemudian H-nya itu apa? Honesty. Kita melakukan itu dengan jujur, nggak ada manipulasi, bukan ada udang di balik bakwan gitu ya. Bukan karena ada maunya maka kita buat baik sama orang, enggak ya. Kemudian integrity, artinya ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka paling tidak
kita juga sudah mulai belajar untuk melakukan kebaikan itu tersebut. Ya, jangan cuma bisa ngomong aja, tapi justru kita nggak melakukan apa yang kita omongin. Ya, walk the talk, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah memorable. Jadi ajakan itu harus betul-betul bisa diingat.